Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Annyeong Film. Kali ini saya akan membahas film Korea yang berjudul Dream High. Film ini dirilis pada tahun 2011. Jadi, penampilan dari para pemeran terbilang cukup norak untuk zaman sekarang. Tapi keren pada zaman itu. Mungkin masih keren sih zaman sekarang juga ya. Film ini menceritakan perjuangan siswa-siswi sekolah musik untuk menjadi bintang. Pemeran utama dari film ini bernama Ko Hyemi, yaitu seorang cewek cantik dan imut yang gak ada akhlak. Bener-bener gak ada akhlak. Dia sombong, arogan, gak tahu terima kasih, dan tidak sopan. Tapi kalau masalah musik, dia sangat jago. Oke, kita mulai ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya Ko Hyemi yang sedang menyanyi di pertunjukan opera. Dan ketika pertunjukannya itu, dia difoto oleh teman sekaligus penggemarnya bernama Yoon Baek-hee. Orang-orang menyebut Yoon Baek-hee sebagai ekor Ko Hyemi karena dia selalu meniru semua gaya Ko Hyemi. Yoon Baek-hee memberikan hasil fotonya pada Ko Hyemi. Hyemi pun menyimpan foto itu di dompetnya. Di perjalanan, dompet Hyemi terjatuh karena banyaknya anak sekolahan yang menyenggolnya. Hyemi kesal dengan orang-orang itu. 똥통? 똥파리? Terlebih orang-orang itu adalah siswa dari sekolah Kirin. Hyemi menganggap sekolah itu adalah sekolah sampah. Padahal sekolah itu adalah sekolah yang cukup bergengsi di Korea Selatan. Dan alumninya juga banyak yang sukses di industri entertainment. Dompetnya Hyemi yang terjatuh diambil oleh Cho In-sung. Kita sebut saja dia Jo. Dia melihat isinya hanya ada uang receh dan satu foto. Jo pun mengambil fotonya. Kemudian datang temannya bernama Jingguk yang merebut dompet itu untuk dikembalikan lagi ke Ko Hyemi. Di sini mereka semua belum saling mengenal. Jingguk mengikutinya hingga ke stasiun dan melihat Hyemi melintasi portal tanpa bayar tiket. Membuat Jingguk ragu karena penampilannya seperti orang kaya, tapi kelakuannya seperti orang kere. Padahal Hyemi memang benar orang kaya, namun ayahnya mengalami kebangkrutan. Sedangkan ayahnya tidak berani muncul ke permukaan karena tak sanggup bayar hutangnya. Alhasil, para rentenir memutuskan untuk menagihnya kepada Hyemi. Dia pun bertemu rentenir itu di parkiran. Dia bernama Madusik. 안 가려니까! Madusik dan anak buahnya mengepung Hyemi. Lalu datang Jingguk menolongnya. Dan Jingguk pun mengembalikan dompetnya pada Hyemi. Kemudian dia kabur dengan satu sepatu. Jingguk dikejar sampai ke stasiun. Jingguk pun terselamatkan karena Madusik terkena lemparan sepatu milik Hyemi yang sengaja membuangnya karena nanggung hilang satu. Hyemi dan Jingguk pun bertemu kembali di kereta. Hyemi menyadari bahwa foto yang ada di dompetnya hilang. Dia pun menyalahkan Jingguk yang mengambil fotonya. Jingguk pun dibuat heran karena biasanya orang lain akan mengucapkan terima kasih dulu. Jingguk pun kesal dan mencuekannya. Tapi Hyemi terus mengikutinya dan memanggil Jingguk dengan sebutan mesum. Scene berpindah ke bandara. Direktur sekolah Kirin yang bernama Jung Ha-myung baru saja pulang dari Tiongkok untuk kembali mengurus sekolah Kirin. Direktur Jung dikenal sebagai orang yang hebat dalam mendidik siswa-siswanya. Dan dia bisa melihat siswa yang akan bisa jadi bintang di kemudian hari. Direktur Jung pun tiba di sekolah Kirin dan disambut baik oleh para stafnya. Para staf itu antara lain Shi Kyung-jin. Dia adalah guru nari yang mengajar dengan cara yang ekstrim. Kita sebut saja dia Si Kyung. Ada Si Bum-so. Dia adalah kepala sekolah Kirin. Namun jabatannya masih di bawah Direktur Jung. Kita sebut saja dia kepala sekolah. Dan ada Kang Oh-hyuk. Dia adalah guru yang sangat baik, namun sering bermasalah. Kita sebut saja dia Guru Kang. Kepala sekolah mengatakan sebentar lagi akan ada seleksi untuk anak baru. Dan Direktur Jung memutuskan untuk ikut menjadi juri pada seleksi kali ini. Tampaknya wajah kepala sekolah agak khawatir melihat keputusan Direktur Jung. Kembali lagi ke Ko Hyemi yang masih mengikuti Jingguk hingga malam hari. Jingguk membawanya ke tempat persembunyiannya. Di sana ada Jo. Jingguk pun meminta Jo untuk mengembalikan foto Hyemi. Hyemi yang gak ada akhlak berhasil membuat Jo sangat kesal. Ditambah Jo ingin daftar ke sekolah Kirin.
Hyemi otomatis langsung membulinya. Hyemi pun pulang tanpa sepatu. Jingguk yang kasihan akhirnya memberikan sepatunya pada Hyemi. Tapi lagi-lagi, Hyemi gak ada otak. 냄새나. Setibanya di rumah, Hyemi mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa kembali ke rumah dan akan kabur ke Kanada. Otomatis, Hyemi dan adiknya akan jadi gelandangan karena rumahnya akan dilelang. Untuk mengantisipasi itu, ayah Hyemi meminta Hyemi untuk tinggal di rumah temannya, yaitu Guru Kang. Mau tidak mau, Hyemi harus menuruti itu daripada jadi gelandangan. Kembali lagi ke Kirin, para staf mengadakan rapat tanpa direktur. Dan dari rapat itu, Guru Kang dinyatakan sebagai guru terburuk dan akan dipecat. Pemecatannya tinggal menunggu konfirmasi dari Direktur Jung. Di tengah rapat, Guru Kang mendapat telepon tentang Hyemi yang akan menumpang di rumahnya. Esoknya, Hyemi mencari Guru Kang. Dan ketika dia menemukannya, dia langsung menendang spion mobilnya. Benar-benar gak ada akhlak. Padahal dia berniat untuk meminta tumpangan di rumahnya. Tapi ternyata alasan Hyemi melakukan itu karena Guru Kang dulu pernah menggoda ibunya. Jadi dia masih marah padanya. Alhasil Guru Kang tidak mau membawa Hyemi ke rumahnya. Singkat cerita, Hyemi dan Yoon Baek-hee pulang sekolah. Mereka mengobrol tentang rencana sekolahnya. Hyemi ingin melanjutkan sekolahnya ke Juilliard, khusus untuk sekolah vokal klasik. Sedangkan Yoon Baek-hee ingin melanjutkannya ke sekolah Kirin. Lalu datang Madusik yang ingin membawa Hyemi. Hyemi pun tidak bisa menolak karena Yoon Baek-hee menganggap dia adalah supir barunya Hyemi. Jadi Hyemi masuk ke mobil Madusik tanpa perlawanan. Hyemi dibawa ke kantornya. Madusik ingin meringankan hutang ayahnya dengan cara memasukkan Hyemi ke sekolah Kirin dan menjadi bintang setelah lulus di sana. Dengan begitu, Hyemi bisa menjadi talent di label milik Madusik dan hutangnya bisa terbayar. Ko Hyemi pun terpaksa menerimanya. Esoknya, Ko Hyemi mengabari keputusannya itu pada Yoon Baek-hee bahwa dia ingin masuk Kirin juga, tapi dia belum bisa menceritakan alasan sebenarnya kenapa dia harus masuk ke Kirin. Yoon Baek-hee pun mengajak Ko Hyemi untuk ikut seleksi barengan. Hari seleksi pun tiba. Semua peserta seleksi bersiap dengan macam-macam bakat yang sangat bagus, termasuk Jo, Jingguk, dan ada juga yang lainnya. Antara lain ada Jason, yaitu seorang penari yang sudah jago. Dia adalah lulusan Amerika. Dan ada Kim Pil-suk. Dia memiliki suara yang sangat bagus, tapi memiliki badan yang gemuk, membuat dia harus audisi dengan memakai kostum sushi. Nama Ko Hyemi dan Yoon Baek-hee pun dipanggil. Setelah selesai bernyanyi, Direktur Jung membuat keputusan yang mengejutkan. Yoon Baek-hee dinyatakan lolos, sedangkan Ko Hyemi tidak. Ko Hyemi yang tidak punya akhlak tentunya protes, karena dia merasa suara dia lebih baik daripada Yoon Baek-hee. Dengan kesombongannya ini, Yoon Baek-hee jadi sangat benci pada Ko Hyemi. Lalu Direktur Jung memberikan kesempatan pada Ko Hyemi. Jika ingin lolos, dia harus menjawab lagu yang dipadukan oleh Direktur Jung. Juri yang lain sempat meragukan keputusan direktur. Namun akhirnya Ko Hyemi benar-benar tidak bisa menjawab lagu itu. Padahal lagu itu adalah lagu yang familiar bagi orang Korea. Tapi Ko Hyemi tidak menyerah. Dia rela berlutut pada Direktur Jung untuk bisa diterima di sekolah Kirin. Karena dia terus bersikap tidak sopan, Guru Kang pun harus mengusirnya secara paksa. Sedangkan Yoon Baek-hee diberi liontin oleh direktur sebagai penghargaan atas kerendah hatiannya. Dia mengklaim liontin itu akan menambah kepercayaan dirinya. Direktur Jung masih memikirkan tentang Ko Hyemi ke depannya, melihat keseriusan dia dalam bernyanyi. Ko Hyemi yang tidak diterima jadi takut untuk bertemu dengan anak buah Madusik. Dia juga mendapat kabar dari adiknya bahwa rumahnya sudah dilelang. Singkat cerita, audisi telah selesai.
Dan siswa-siswa yang berhasil lolos ada banyak, di antaranya Jason, Pilsuk, Yoon Baek-hee, dan Jo. Sedangkan Ko Hye-mi dan Jin-guk tidak lolos. Jin-guk tidak lolos karena dia membuat onar demi bisa mengulur waktu untuk temannya Jo, karena Jo kebelet boker. Tapi anehnya, Direktur Jung bisa tahu bahwa Jin-guk adalah anak berbakat dalam menari. Tapi Jin-guk menolak untuk menari dan memutuskan untuk pulang. Ketika pulang, dia melihat Ko Hye-mi yang sedang ketakutan karena sembunyi dari rentenir. Jin-guk pun memberinya tumpangan, walaupun sebelumnya Hye-mi sangat gak ada akhlak padanya. Ko Hye-mi pun berhasil lolos dari rentenir itu, tapi dia tetap sedih karena dia tidak bisa lolos. Dan saat ini juga dia tidak punya tempat tinggal. Dan harapannya untuk membayar hutang adalah masuk Kirin, sedangkan sekarang dia tidak diterima di Kirin. Ketika turun dari motor pun dia menangis. Jin-guk kasihan melihat itu. Dia pun memberi helmnya. Sehabis audisi, direktur memanggil kepala sekolah untuk memberikan keputusannya terkait siswa tambahan yang akan diterima secara khusus. Mereka adalah Ko Hye-mi, Hyun Si-hyuk alias Jin-guk, dan Song Sam-dong. Dia adalah anak desa yang berbakti pada ibunya. Dia selalu menyembunyikan bakat bernyanyinya itu dari ibunya, karena khawatir ibunya akan teringat pada ayahnya yang juga seorang penyanyi band. Ibunya benci pada sang ayah karena meninggalkannya. Dan entah gimana caranya Direktur Jung bisa tahu bahwa Sam-dong sangat berbakat. Dan guru yang akan bertugas mengurus kedatangan mereka bertiga adalah Guru Kang. Otomatis, Guru Kang tidak jadi dipecat, asalkan dia bisa membawa ketiga murid itu. Kepala sekolah pun tak berkutik. Sedangkan Madusik masih ada di depan sekolah Kirin hingga malam hari karena menunggu Ko Hye-mi. Padahal anak buahnya menyadari kekaburan Ko Hye-mi itu, dan dia mengingat nomor plat motor yang dinaiki oleh Ko Hye-mi. Madusik pun menyuruhnya untuk mencari motor itu. Ko Hye-mi dan adiknya resmi jadi gelandangan, dan dia memutuskan untuk tidur di persembunyian Jin-guk. Yoon Baek-hee yang sudah benci pada Ko Hye-mi memutuskan untuk merubah penampilannya. Sedangkan Jin-guk yang tinggal dengan temannya yang bernama Samsul harus jadi gelandangan juga, karena Samsul memutuskan untuk pindah kota untuk meneruskan bisnis ayam goreng ayahnya. Jin-guk pun merasa dirinya tidak punya tujuan. Lalu dia teringat pada Jason yang menemukan bakatnya dari menari. Dia menyadari bahwa dirinya juga bisa menari dan harus mengembangkan bakatnya itu daripada dia pelangap-pelongo gak jelas. Lalu dia pergi ke markasnya untuk tidur di sana. Dan dia melihat Ko Hye-mi dan adiknya sedang tidur. Dia melihat sepaket Yakult. Dia jadi teringat masa lalunya. Ketika kecil, dia bertemu dengan gadis asing yang merebut minumannya. Karena gadis asing itu nangis, Jin-guk pun memberikan minumannya itu. Lalu ibunya memanggilnya, tapi Jin-guk malah mengajak gadis itu untuk bersembunyi. Gadis itu menanyakan hal itu. Ternyata Jin-guk akan dikirimkan ke panti asuhan. Jadi, Jin-guk tidak mau mengikuti ibunya. Gadis itu pun menangis mendengar cerita itu. Dan Jin-guk merasa senang karena pertama kalinya ada orang yang menangis karena dirinya. Jin-guk pun menanyakan siapa nama gadis itu. Dan ternyata dia adalah Ko Hye-mi. Dan sekarang orang itu ada di depan matanya. Tapi Jin-guk belum mengenalnya. Esoknya, Ko Hye-mi bangun dan langsung diculik oleh anak buah Madusik. Sedangkan adiknya tidak dibawa. Jin-guk pun melihat Ko Hye-mi yang berada di mobil. Jin-guk langsung bergegas mengejarnya. Sedangkan Ko Hye-mi ternyata sedang diminta untuk bernyanyi di klub milik Madusik. Tapi dia tidak mau. Dia pun melawan. Sampai akhirnya datang Guru Kang bersama adik Ko Hye-mi yang menyelamatkannya. Guru Kang mengabarkan pada Madusik bahwa Ko Hye-mi diterima di Kirin. Madusik pun melepaskan Hye-mi. Kemudian Hye-mi tinggal di rumah Guru Kang. Kedatangan Ko Hye-mi ini menuai kemarahan dari kakaknya Guru Kang bernama Lala. Guru Kang pun membujuknya dengan dalih bahwa Ko Hye-mi ada sangkut pautnya dengan masa depannya. Dia mengatakan, "Aku sudah dipecat dari Kirin, dan Ko Hye-mi adalah kesempatanku untuk bisa tetap di Kirin.
Aku harus membawa 2 anak lainnya agar aku bisa bertahan di Kirin. Perkataannya ini didengar oleh Koh Yemi. Koh Yemi pun bertanya-tanya tentang siapa 2 orang lainnya yang mendapatkan kesempatan masuk ke Kirin. Dia pun membuka berkas Gurukang dan membaca 2 anak tersebut, yang tak lain adalah Jingguk dan Samdong. Di sini, Hyemi belum kenal dengan mereka semua. Jingguk tiba di markas Madusik. Dia tidak tahu bahwa Koh Yemi sudah aman bersama Gurukang. Dia pun masuk ke markasnya, bermaksud untuk menyelamatkan Koh Yemi. Karena dia sendirian, dia pun dikeroyok sampai babak belur. Esoknya pembelajaran di Kirin sudah dimulai. Cho In-sung, Yoon Baek-hee, Pil-suk, dan Jason berada di kelas yang sama. Dan kelas mereka digurui oleh Si Kyung. Di hari pertamanya dia melatih, dia sudah membuat hal yang ekstrim dengan menaburkan 1000 paku payung. Setelah paku payung itu dibersihkan, datang Jason yang telat, dan Jo pun menegurnya. Tapi bukannya Jason yang berkurang poin, Si Kyung malah mengurangi poin Jo karena mengobrol. Ternyata Jason dianak emaskan karena lolos dengan nilai tertinggi. Thank you. Sehabis latihan, Si Kyung mengumumkan bahwa akan ada acara pentas seni setiap kedatangan anak baru, dan salah satu dari mereka harus ada yang tampil solo. Seseorang bernama Ajong membuat cerita sedih seolah-olah dia harus tampil solo pada acara pentas seni itu. Alhasil, Yoon Baek-hee dan kawan-kawan pun iba dan sepakat memilih Ajong untuk tampil solo. Sedangkan Direktur Jung kembali membuat keputusan di luar nalar. Kali ini dia memilih guru bahasa Inggris yang tidak kompeten. Dia bernama Yang Jinman. Sebenarnya dia kurang berbakat dalam bahasa Inggris, namun dalam masalah musik, dia sangat berkompeten. Dia juga pandai dalam urusan menari. Kepala sekolah pun mulai kesal dengan Direktur Jung karena selalu membuat keputusan yang aneh. Dia pun berniat untuk membuat malu Direktur Jung. Shin berpindah ke Koh Yemi yang berniat untuk membantu Gurukang dalam mencari 2 siswa lagi. Koh Yemi pergi ke sebuah desa tempat Song Samdong berada untuk membawanya ke sekolah Kirin. Dengan ini, Gurukang tinggal mencari 1 orang lagi, dan dia adalah Jingguk. Singkat cerita, Gurukang menemukan Jingguk di markasnya dengan muka yang penuh luka, gara-gara dipukuli oleh anak buahnya Madusik. Gurukang pun membawanya ke rumah sakit. Dan ketika pengobatan selesai, suster menyuruhnya untuk memanggil walinya. Tapi ketika melihat kontak di HP-nya, tidak ada nama ayah atau ibu. Dia pun menelpon kontak yang bernama Hyun Mujin, karena sudah dipastikan dia adalah keluarga Jingguk, karena sama-sama memiliki nama berawalan Hyun. Sedangkan di desa, Koh Yemi berhasil menemukan Song Samdong. Song Samdong sedang mengisi acara di desanya, dan dia akan perform sebagai penyanyi. Tapi ketika dia mendengar bahwa ibunya datang ke konsernya, Song Samdong jadi bingung. Singkat cerita, acara pun dimulai. Samdong menggunakan kain dari karung goni. Lalu dia mengajak Koh Yemi ke panggung dan menyuruhnya menggunakan karung goni juga. Kita tahu sendiri lah ya, Koh Yemi itu gak ada alat. Dia pun menolaknya dan langsung memarahinya. Alhasil dia gagal membawa Samdong dan resmi jadi gelandangan lagi. Tapi bohong. Dia tetap sabar dan memakai karung goni itu. Ketika mendengar dia bernyanyi, Koh Yemi jadi ragu terhadap perkataan Direktur Jung yang bilang bahwa Samdong adalah orang jenius. Di backstage, Koh Yemi memberikan surat penawaran khusus dari Kirin untuk sekolah di sana. Tapi Samdong menolaknya. Akhirnya kesabarannya habis. Samdong pun pergi. Lalu Gurukang menelponnya. Koh Yemi pun menceritakan kekesalannya itu pada Gurukang. Mendengar itu, Gurukang akan mengambil alih tugas itu. Tapi Koh Yemi menolak. Dia akan tetap berusaha membawa Samdong dengan jurus pamungkasnya, yaitu merayu. Lalu Gurukang mengecek Jingguk lagi, tapi suster mengatakan pembayarannya sudah dilunasi oleh walinya. Ternyata Jingguk adalah anak dari pejabat bernama Hyun Mujin.
Tapi dia tidak betah di rumah karena ayahnya selalu mementingkan yayasan dan politik. Jingguk berharap ketika dia terluka, ayahnya akan mengatakan, "Kenapa kau terluka? Siapa yang memukulmu?" Tapi kata-kata itu tidak keluar dari mulut ayahnya. Jingguk pun pergi. Singkat cerita, Guru Kang menemukan Jingguk lagi di tempat persembunyiannya. Dan Guru Kang langsung mengkhawatirkannya layaknya seorang ayah, membuat Jingguk menjadi terharu. Guru Kang pun mengajaknya makan, lalu memperkenalkan dirinya, dan memberikan surat penawaran khusus itu untuk masuk ke sekolah Kirin. Singkat cerita, Jingguk menerimanya, dan dia pun tinggal di rumah Guru Kang, karena Guru Kang tidak tahu bahwa dia adalah anak pejabat. Kembali lagi ke desa, Koh Yemi masih belum menyerah. Dia menyelinap masuk ke traktor Samdong untuk bisa berbicara dengan ibunya terkait penawaran dari sekolah Kirin, dan menyuruh Samdong untuk memikirkannya lagi. Setelah itu, Koh Yemi berniat untuk pergi. Tapi hari sudah malam, bis ke Seoul sudah tidak ada. Koh Yemi pun terpaksa harus menginap. Ketika Koh Yemi ingin BAB, dia kaget di rumahnya tidak terdapat toilet. Dan ternyata toilet mereka berada jauh dari rumah. Alhasil, Samdong harus mengantarnya ke toilet tersebut. Esoknya, Koh Yemi pulang. Dia memberi gantungan bentuk hati pada Samdong. Samdong pun sedikit baper dan mengejar Koh Yemi. Koh Yemi pun merayunya lagi agar dia bisa datang ke Kirin. Tapi Samdong tetap saja bilang tidak bisa karena khawatir pada ibunya dan menganggap semua yang diucapkan oleh Koh Yemi hanya tipu muslihat. Singkat cerita, Koh Yemi tiba di rumah Guru Kang dan dia kaget melihat Jingguk ada di rumah itu. Dia pun protes pada Guru Kang. Dia bilang, Jingguk adalah preman yang sering bikin onar. Lihat saja mukanya. Padahal seperti yang kita tahu, muka dia terluka gara-gara ingin menyelamatkan dirinya. Yoon Baek-hee bertemu dengan Madusik. Di sini dia masih menganggap Madusik adalah supir Koh Yemi. Dan dia berniat untuk mengembalikan barang-barang yang telah Koh Yemi berikan kepadanya. Madusik pun menjelaskan bahwa keluarga Koh Yemi bangkrut. Mendengar itu, Yoon Baek-hee langsung mendatangi rumahnya. Dan ternyata benar, rumahnya sudah diisi oleh orang lain. Dia pun sedih dan mengerti kenapa Koh Yemi sangat ingin masuk Kirin. Di sekolah datang guru baru bernama Yang Jinman. Dan ternyata dia adalah temannya Guru Kang dan Direktur Jung. Kepala sekolah mendapat tawaran dari media untuk menyiarkan acara pentas seni siswa-siswa baru. Sebagai informasi, pentas seni ini biasanya dilakukan secara tertutup tanpa media. Tapi kali ini kepala sekolah menerima tawaran media itu untuk menyiarkan pentas seninya. Tentunya dia berniat menunjukkan pada Direktur Jung bahwa siswa yang mendapat penerimaan khusus dari Direktur Jung tidak layak untuk ada di Kirin. Siswa-siswi Kirin mulai pembagian seragam. Jo melihat rok yang sangat besar dan menertawakannya. Pilsuk yang merasa itu adalah miliknya merasa sangat malu. Tapi untungnya Jason berbaik hati untuk mengambilkan rok milik Pilsuk. Pilsuk pun mulai suka pada Jason. Setelah pembagian baju ini, para pelajar dikagetkan dengan kedatangan Koh Yemi. Yoon Baek-hee langsung menghampirinya untuk mengucapkan turut prihatin atas kebangkrutan keluarganya. Dan dia ingin dirinya dan Koh Yemi tidak bermusuhan lagi. Tapi Koh Yemi yang memiliki sifat angkuh malah tidak tahu diri dan tetap meledeknya. Dia bilang, "Kau hanya ekorku." Yoon Baek-hee pun makin sakit hati. Alhasil, Yemi jadi dibenci oleh semua siswa Kirin karena dia sangat jahat. Ketika hendak menunggu bis, Jingguk melihat Yemi yang terus dicemooh oleh teman-temannya. Jingguk pun membelanya dengan cara memberinya headset agar dia bisa berpura-pura tidak mendengar tentang apa yang mereka katakan. Si Kyung menghampiri Yoon Baek-hee. Dia bilang, Ajong yang ingin tampil solo ternyata berbohong. Dia sengaja ingin membuat orang-orang prihatin pada dirinya dengan cerita bohongnya itu. Tapi si Kyung tidak menghukumnya karena dia menghargai antusiasnya untuk bisa tampil. Si Kyung pun mengajarkan pada Yoon Baek-hee tentang dunia entertainment yang sangat keras. Dia bilang, dalam dunia entertainment tidak ada yang namanya teman.
Kita semua adalah saingan. Kau boleh sesekali berbuat curang agar bisa berkembang lebih cepat. Dan jadikanlah Koh Yemi sainganmu. Itu akan membuatmu berkembang lebih cepat. Yoon Baek-hee pun langsung berambisi untuk bisa tampil solo pada pentas seni itu. Dia pun memasang paku payung pada sepatu Ajong. Alhasil ketika latihan, Ajong cedera. Dan otomatis yang akan tampil solo adalah Yoon Baek-hee. Si Kyung salut dengan keberanian Yoon Baek-hee. Scene berpindah pada Samdong yang masih di desa. Lalu datang ibunya yang mulai menyadari bahwa anaknya sebenarnya menyembunyikan bakat bernyanyinya demi menjaga perasaannya. Ibunya pun memberitahu yang sebenarnya. Ternyata ibunya tidak benci musik, dia hanya benci pada suaminya. Dia pun menyuruh Samdong untuk mengembangkan bakatnya itu dan pergi ke Seoul. Samdong pun berangkat ke Seoul untuk sekolah di Kirin. Sedangkan acara pentas seni itu akan segera dimulai. Guru Kang mulai khawatir akan masa depannya, karena Guru Kang telah berjanji untuk membawa mereka ketika pentas seni. Sedangkan Samdong belum juga datang, membuat Koh Yemi kesal. Koh Yemi semakin ditambah kesal melihat Yoon Baek-hee tampil sebagai penyanyi solo. Ternyata Song Samdong tidak tahu jalan dan terjebak di suatu mall, dan dia malah menyelamatkan anak kecil yang kehilangan ibunya. Alhasil Samdong pun telat. Kepala sekolah memanfaatkan situasi ini. Dia naik ke podium dan mempersilahkan siswa penerimaan khusus untuk tampil di depan. Mereka yang tak ada persiapan dibuat bingung. Alhasil Jinggook turun dari panggung dan Hyemi disoraki. Singkat cerita semua selesai, dan kepala sekolah kembali membujuk Direktur Jung untuk tidak menerima anak-anak itu, dan segera memecat Guru Kang. Singkat cerita Samdong telah sampai di rumah Guru Kang. Melihat keadaan ini, Guru Kang bilang pada Samdong bahwa kemungkinan besar penerimaannya akan dibatalkan. Tapi Guru Kang tetap memotivasinya agar jangan menyerah dulu, dan harus berangkat ke sekolah karena keputusan belum final. Koh Yemi berangkat sekolah dengan marah-marah. Dia meluapkan amarahnya itu pada Samdong. Dia menyebutnya anak desa yang bodoh. 그냥 촌놈이야. 자리가 얼른 가! Belum cukup sampai di situ, dia berniat untuk membuang sepatunya lagi. Lalu datang Jinggook menasehatinya. 내 꿈도 다시 꿀 수가. Alhasil, Yemi sedikit berubah dan meluapkan marahnya itu dengan cara menangis. Di sekolah Kirin, kita dikenalkan dengan satu pemeran lagi. Dia bernama Ria. Dia adalah selebriti yang sudah terkenal karena kecantikannya. Koh Yemi datang ke kelas tanpa rasa malu dan bilang pada guru, pemecatannya belum final, jadi dia berhak untuk tetap di sini. Setelah itu Yoon Baek-hee yang sudah semakin benci, mulai meledek Koh Yemi dan memamerkan liontin pemberian Direktur Jung. Mereka pun berkelahi di toilet, dan Yoon Baek-hee berpura-pura pingsan. 쇼하지 말고 일어나. 야, 고혜미. Para guru sedang mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Direktur Jung didesak untuk segera memecat Guru Kang dan membatalkan 3 siswa penerimaan khusus. Tapi Direktur Jung berkata bahwa sumber masalah bukan terdapat pada mereka, melainkan pada dirinya. Maka dari itu, Direktur Jung akan pergi ke Tiongkok lagi dan menyerahkan semua tugasnya itu pada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah harus berjanji 3 siswa itu akan tetap dikirim. Kepala sekolah pun terpaksa menyetujui itu. Kabar ini pun langsung tersebar ke seluruh murid. Koh Yemi pun baru sadar, ternyata liontin Yoon Baek-hee tak sengaja berada di sakunya. Tak lama kemudian, datang Jinggook yang memberi kabar tentang keterimanya mereka di sekolah Kirin. Alhasil, Koh Yemi jadi percaya bahwa liontin itu bisa membawa keberuntungan. Lalu datanglah Samdong ke sekolah Kirin dengan penampilan yang dekil. Samdong langsung mendapatkan banyak ledekan. Dia dikatain bocah desa. Samdong pun langsung marah dan menantang Jason berduet. Dia bilang kepada banyak orang jika dia menang, maka orang-orang jangan meledeknya lagi. Dia pun mulai bernyanyi. Dan Koh Yemi kaget ternyata suaranya bagus, tapi dia bingung kenapa waktu itu suara dia sangat jelek. Dilanjut dengan Jason.
Walaupun suara Samdong bagus, tapi tentunya dia belum bisa mengalahkan Jason, yang notabene Jason lulus di sekolah Kirin dengan nilai tertinggi. Dia pun kabur dengan malu. Lalu Ko Hyemi menghampirinya dan mengajaknya untuk membenahi penampilannya agar tidak terlihat kampungan lagi. Ko Hyemi pun mengajaknya ke barber dan belanja baju-baju yang bagus dengan uang Samdong sendiri. Singkat cerita, mereka pulang naik bis, dan di sana Hyemi menerima telepon dari ayahnya dengan perasaan yang bahagia sambil memegang liontin Yunbek-hee. Sedangkan Pilsuk lagi-lagi gagal untuk diet, padahal guru sudah menargetkannya untuk bisa turun 3 kg. Scene berpindah pada Madusik yang mendatangi sekolah Kirin untuk bertemu dengan Guru Kang. Dia ingin memastikan Guru Kang mendidik Ko Hyemi dengan baik, agar kelak Ko Hyemi bisa menjadi bintang dan membayar hutangnya. Madusik pun memaksa Guru Kang untuk menandatangani perjanjian itu dengan jaminan rumahnya. Jadi, Guru Kang harus benar-benar mendidik Ko Hyemi dengan benar, agar tidak kehilangan rumahnya. Apalagi, rumah itu bukan miliknya, melainkan milik kakaknya. Sedangkan Yunbek-hee mulai antusias untuk bisa mengalahkan Ko Hyemi dengan cara mengikuti les vokal di luar kelas. Tapi ibunya datang dan memarahinya. Dia tidak mensupport anaknya untuk jadi bintang dan bilang, "Kamu berbeda dengan Ko Hyemi." Benar-benar ibu yang jahat. Di sisi lain, Jinggook pergi menemui ayahnya, tapi ayahnya masih bersikap sama. Dia hanya mementingkan masalah politik dan menganggap keberadaan Jinggook akan membuat lawan politiknya menyebarkan citra yang tidak baik. Dan ayahnya meminta Jinggook untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri agar reputasinya tetap terjaga. Dan ternyata benar, sudah ada mata-mata dari lawan politik Hyun Mujin yang memotret Jinggook guna menyebarkan berita yang bisa menghancurkan reputasi Hyun Mujin karena memiliki anak yang diterlantarkan. Yunbek-hee yang merasa liontinnya hilang pergi ke sekolah untuk mencarinya. Dan di studio, ada Jinggook yang baru selesai latihan. Jinggook pun mengajak Yunbek-hee untuk pulang bersama karena sudah larut malam. Tapi dia ingin tetap mencari liontinnya itu. Yunbek-hee merasa berbunga-bunga karena ada cowok yang perhatian padanya. Ketika perjalanan pulang, Ko Hyemi bertemu Madusik yang ingin memberikan daging sapi Wagyu A5. Dan dia bertanya, "Apakah Jinggook adalah pacarmu? Dia pernah datang ke kantorku sendirian untuk menyelamatkanmu. Karena dia sendirian, aku menghajarnya sampai babak belur." Mendengar itu, Ko Hyemi jadi merasa bersalah karena telah menganggapnya pembuat onar. 가자. Dia pun minta maaf karena telah salah menilainya. Kemudian datang Yesong yang mengabarkan bahwa penyihir telah datang, dan penyihir yang dimaksud tidak lain adalah Lala, kakaknya Guru Kang. Berbeda dengan kedatangan Hyemi tempo hari, kali ini Lala langsung genit pada Samdong dan Jinggook dan tidak merasa keberatan mereka menumpang di rumahnya. Ya wajar sih, karena mereka pada ganteng-ganteng. Dia pun merayakan kesenangannya itu dengan meminum anggur sampai gila. 약국에서 파는 게 맞다. 절대로 평생. Guru Kang mulai membuat program kerja untuk bisa meningkatkan kualitas mengajarnya. Esoknya, Hyemi berniat mengembalikan liontin itu pada loker Yunbek-hee, tapi dia sudah tergoda oleh setan yang terkutuk dan berniat mengembalikannya lain waktu karena dia udah percaya bahwa liontin itu bisa memberi keberuntungan. Singkat cerita, Yunbek-hee menanyakan liontin itu pada Hyemi, tapi Hyemi tidak mengakuinya. Alhasil, Jinggook mengambil liontin itu secara paksa dari saku Hyemi. Tentunya Jinggook melakukan ini agar Hyemi sadar bahwa percaya pada benda itu adalah perbuatan musyrik. Tapi dengan ini, orang-orang menganggap Hyemi adalah pembohong dan pencuri. Lalu datang Si Kyung yang mengabari bahwa Hyemi dan kawan-kawan tidak lagi berada di kelasnya
karena kepala sekolah memindahkan mereka bertiga ke kelas jalur biasa. Kelas jalur biasa adalah salah satu kelas dari sekolah Kirin yang dijuluki sebagai kuburan, karena kelas itu tidak boleh memakai studio dan selalu dikucilkan. Di sana mereka hanya belajar secara teori. Kelas ini benar-benar akan menghancurkan mimpi para murid-murid untuk menjadi bintang. Sungguh diskriminasi yang sangat tidak adil. Pastinya ini semua adalah perbuatan kepala sekolah. Berhubung sekarang dia sudah berkuasa penuh di sekolah Kirin. Tapi dengan syarat, Kohyemi dan kawan-kawan harus tetap di Kirin. Alhasil, kepala sekolah mencari ide untuk membuat mereka keluar dengan sendirinya. Hyemi mulai diteror oleh semua siswa Kirin karena kasus liontinnya itu. Tapi semua itu tidak membuat Hyemi ngedown. Dia tetap tegar dan sombong seperti biasanya. Setelah pembelajaran di kelas selesai, dia menyalakan sirine untuk menantang Yoon Baek-hee dalam evaluasi bulanan. Jika nilai dia lebih tinggi dari Yoon Baek-hee, maka orang-orang harus meminta maaf padanya atas teror-teror yang dilakukannya. Dan jika sebaliknya, maka Hyemi akan menerima segala cacian dengan lapang dada. Semua orang pun menilai Hyemi pecundang, mengingat Samdong yang pernah melakukan hal serupa kemudian kalah oleh Jason. Tapi mereka tidak tahu bahwa Hyemi adalah mantan penyanyi opera yang pastinya skillnya lebih baik dari Yoon Baek-hee. Yoon Baek-hee yang mengetahui ini sedikit ketar-ketir. Di kelas, guru Kang memarahi Hyemi karena bertindak gegabah. Walaupun dia tahu bahwa Hyemi adalah mantan penyanyi opera, tapi penilaian pada evaluasi bulanan akan sangat berbeda dengan skill yang dia miliki. Tapi guru Kang akan tetap membantu Hyemi, Jinggook, dan Samdong agar bisa mendapatkan nilai yang bagus pada evaluasi bulanan. Lalu datang Kim Pil-suk masuk ke kelas. Karena dia baru saja dipindahkan ke kelas jalur biasa, tentunya dia dipindahkan bukan karena skillnya yang kurang, melainkan karena berat badannya yang tidak ideal. Karena pada dasarnya, dunia entertainment membutuhkan orang yang good looking, dan hal ini masih terbilang wajar. Kecuali kerja kantoran tapi syaratnya harus good looking, itu baru tidak wajar. Guru Kang sadar bahwa dirinya bukan guru yang hebat, bahkan dirinya hampir dipecat. Jadi, dia merekam pembelajaran dari kelas seni yang diajarkan langsung oleh Gong Min-chul, yaitu orang yang akan menilai pada evaluasi bulanan. Alhasil, berkat guru Kang, siswa jalur biasa mendapatkan materi yang sama dengan kelas seni dan memakai studio ketika kelas seni sudah berakhir. Materi itu menjelaskan tentang latihan berekspresi dalam bernyanyi. Kim Pil-suk melakukannya dengan baik, sedangkan Hyemi melakukannya dengan buruk. Wajah dia berekspresi sangat datar, baik sedih maupun sedang gembira. Lalu datang kepala sekolah yang mengusir mereka karena telah memakai studio. Alhasil, Jinggook mengajak mereka untuk latihan di markas persembunyiannya. Lalu mereka pun mulai merapihkan markas Jinggook itu. Setelah selesai, Guru Kang berkata, kita harus menaruh keyboard di sini. Tapi Jinggook bilang, yang kita butuhkan saat ini adalah guru seni, karena akan sangat repot jika terus merekam materi dari Gong Min-chul. Guru Kang pun mengusulkan kenalannya, yaitu Yang Jinman. Tapi Guru Kang bilang mengajaknya akan sangat susah, karena dia membenci Guru Kang lebih dari Kohyemi membenci dirinya. Tapi Guru Kang akan tetap berusaha membujuknya. Dia pun pergi membujuknya. Dia bilang, Direktur Jung merekrutmu ke Kirin bertujuan untuk menjadikanmu guru seni, bukan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Tapi Jinman tetap tidak mau terlibat dengan siswa kelas biasa, karena akan membuatnya dipecat. Akhirnya Guru Kang menyerah dengan mengeluarkan kalimat, jual saja keyboardmu, aku akan membelinya. Jinman pun langsung tergiur, karena memang dia berniat menjual keyboardnya sejak lama. Scene berpindah pada Lala yang bertemu dengan Madusik. Madusik langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama pada Lala. Dan dia bilang
dia punya gadaian rumah di sini. Padahal rumah yang dimaksud adalah rumahnya sendiri, karena Guru Kang sudah menandatangani suratnya sebagai jaminan mendidik Hyemi. Singkat cerita, Jinman membawa keyboardnya itu ke markas Jingguk. Jinman pun langsung terkesan pada Samdong yang langsung bisa menekan chord C tanpa belajar dulu. Samdong mengaku dia memencetnya karena menghasilkan nada yang bagus. Itu berarti Samdong punya insting musik yang bagus. Ini bukan fiktif ya guys, karena di dunia nyata pun ada kok orang yang seperti ini. Kalau kalian sering main musik, pasti paham lah ya. Melihat kemahirannya ini, Jinman pun tertarik untuk mengajari mereka. Scene berpindah pada Hyemi yang adu bacot dengan Baekhy. Dan ketika Jingguk datang, Baekhy langsung pura-pura bersedih. Tampaknya, Baekhy sudah banyak berubah berkat didikan dari Shikyung. Shikyung sedang mengajar tentang berakting, dan tiba-tiba dia memanggil Guru Kang untuk menjadi bahan aktingnya, tanpa kontekan terlebih dahulu. 밤새 한숨도 못 자. Alhasil Guru Kang sedikit GR. Tapi untungnya Guru Kang tidak salah ucap. Shikyung bilang itulah cara berakting dengan benar. Guru Kang pun langsung mengajarkan ulang materi itu pada murid-muridnya. Dan tiba-tiba datang Jinman yang bersiap untuk mengajar murid kelas biasa. Dia bilang dia bersedia mengajar mereka hanya sampai evaluasi bulanan saja. Materi yang dia sampaikan benar-benar membuat para murid terkesan karena sangat berkualitas, bahkan lebih baik dari Shikyung. Dia bilang, menyanyi itu bukan hanya tentang suara indah, melainkan harus ada perasaan dan ekspresi yang dituangkan. Mereka pun mulai berlatih. Singkatnya, semua murid menjalankan latihannya dengan baik. Kecuali Ko Hyemi, muka dia benar-benar datar. 난 꿈이 있어요. 난 꿈이 있어요. 아니 감정을 올리려니까 왜 Dia melakukan itu hingga 3 kali. Jinman pun dibuat kesal olehnya karena tidak ada perubahan sama sekali dari latihannya. Akhirnya Guru Kang turun tangan. Dia bilang, kamu sadar gak kenapa kamu tak lolos ketika audisi sedangkan Yoon Baekhy lolos? Suaramu memang lebih indah dari Baekhy. Bahkan dari Pilsuk, Jingguk, dan Samdong, kamu lebih baik. Yang membuat kamu tidak lolos adalah karena kamu tidak menghayati lagunya. Hyemi pun langsung tertampar dengan ucapan itu. Kim Pilsuk bernyanyi di kelas, dan Hyemi yang mendengar itu langsung sadar bahwa memang benar suara dia lebih bagus dari Pilsuk. Tapi feelingnya kalah jauh. Pilsuk pun mengaku dia bisa melakukan itu karena dia membayangkan seseorang yang dia cintai. Dan orang itu adalah Jason. 연애? 제이슨? Dia bilang, Jason dan dirinya sedang dalam fase pendekatan. Pilsuk menceritakan bahwa Jason sering membukakan pintu untuknya. Hyemi masih tidak percaya dengan semua itu. 착각이야. Sampai akhirnya Hyemi merasakan hal serupa, di mana Jason membukakan pintu untuknya juga. Dan dia pun langsung berasumsi bahwa Jason melakukan itu karena dia baik pada semua orang, bukan karena cinta pada Pilsuk. Scene berpindah pada Samsul yang sedang putus asa karena gagal ujian CPNS. Dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Samsul ini jarang banget nongol, sekalinya nongol bikin masalah. Terlebih lagi dia tidak mati setelah bunuh diri. Malu banget pasti ya. Singkatnya dia ada di kantor polisi dengan kondisi tulang ekor yang retak. Dia pun meminta Jingguk agar datang ke kantor polisi untuk membebaskannya. Karena Samsul adalah teman baiknya, Jingguk pun langsung datang bersama Guru Kang untuk membebaskan Samsul. 바보같이 그런 짓을 왜 해? 알고 있으니까. Samsul pun berterima kasih pada Guru Kang dan menyuruhnya untuk sesekali mampir ke kedai ayamnya. Jingguk memohon agar Samsul tidak bertindak konyol lagi. Dia adalah teman yang rela membagi kamar sempitnya. Dia juga rela membagi makanannya walaupun sedikit. Jingguk pasti akan sedih jika harus kehilangan Samsul. Guru Kang mendapatkan ide yang berlian. Dia mengajak anak-anak untuk langsung perform di lapangan. Usulan ini sempat ditolak oleh Hyemi.
잘 껐다. Karena sebentar lagi evaluasi akan dimulai, sedangkan dirinya belum bisa berekspresi. Guru Kang pun dengan tegas meyakinkan murid-murid. Mereka pun bersiap untuk keluar kota. Dan ternyata mereka perform di depan kedai ayam milik Samsul, bertujuan menghiburnya. Tentunya keempat murid ini bukan murid kaleng-kaleng. Walaupun berada di kelas biasa, tapi mereka punya skill yang luar biasa. Bahkan kelas seni pun kalah oleh mereka. Dan yang terpenting, Ko Hyemi berhasil berekspresi dan membuat tujuannya untuk menghibur Samsul benar-benar tersampaikan. Melihat Samsul yang terharu, Hyemi ikut senang. Akhirnya dia tahu bahwa musik bukan hanya sekedar bernyanyi di mulut saja. Setelah itu mereka pun makan di kedai Samsul. Dari percakapan Jinggook dan Samsul, Hyemi mendengar bahwa Jinggook tidak tahu ulang tahunnya sendiri. Ketika di bis, Hyemi pun menanyakan hal itu. Dan Jinggook menjawab, dia hanya tahu ulang tahun palsunya, yaitu malam Natal. Hyemi pun mulai ingat kenangannya waktu kecil. Ternyata dia baru sadar bahwa yang memberikan Yakult kepadanya adalah Jinggook. Dan dia pernah menyanyikan lagu ulang tahun kepadanya di hari Natal. Karena Jinggook tidak tahu kapan ulang tahunnya, dia pun memberikan ulang tahun palsu, yaitu malam Natal. Singkat cerita, evaluasi bulanan tinggal menghitung jam. Para siswa memikirkan bagaimana teknis penilaian yang digunakan oleh Gong Minchol. Yoon Baek-hee dan kawan-kawan pun menanyakan pada senior. Tapi senior juga tidak ada yang tahu. Tapi intinya, penilaian akan sangat adil dan mudah diterima oleh semua orang. Evaluasi pun dimulai. Jo jadi peserta pertama. Ekspresi cukup bagus. Bahkan skor yang ditunjukkan oleh layar karaoke bernilai 98. Namun Guru Gong memberikan nilai 50. Guru Kang dan Jinman pun dibuat bingung tentang bagaimana Gong Minchol menilai para murid. Dilanjut dengan Jason yang mendapatkan nilai 90. Dan Jinman menebak nilai itu dengan akurat. Akhirnya Jinman tahu teknis penilaian Gong Minchol. Singkatnya, Yoon Baek-hee mendapatkan nilai 85. Dan tanpa kalian sadari, Guru Kang dan Jinman mendadak jadi akrab. Bingo. Dilanjut dengan Hyemi. Jinman khawatir dia akan membuat masalah. Dan benar saja, dia mengganti lagunya dengan lagu Selamat Ulang Tahun. Dan lagu itu adalah lagu yang pernah dia nyanyikan di malam Natal untuk merayakan ulang tahun palsu Jinggook. Karena penyampaiannya dapat dan ekspresinya bagus juga, Gong Minchol memberikan nilai 100. 고혜미 100점이다. Yang artinya nilai Hyemi lebih besar dari Yoon Baek-hee. Setelah itu selesai, Hyemi ingin berdamai dengan Baek-hee. Karena sekarang dia sadar bahwa ketika audisi, dirinya memang tidak layak untuk lolos. Dan sekarang dia ingin meminta maaf karena sering sombong. Tapi Baek-hee sudah terlanjur benci, apalagi sekarang dia sudah banyak berubah berkat didikan dari Shikyung. Kepala sekolah tidak terima dengan besarnya nilai Hyemi dan kawan-kawan. Dia akan tetap berusaha menyingkirkan mereka. Tiba-tiba para siswa digegerkan dengan adanya tulisan darah dari loker Hyemi. Jinggook pun langsung menelponnya, karena pasti dia dalam bahaya. Dan yang mengangkat telepon adalah Pilsuk, karena Hyemi sedang membuang sampah. Jinggook bilang Hyemi sedang terancam. Mendengar itu, Samdong langsung bergegas menghampiri Hyemi di luar. Dan ternyata benar, ada seseorang di atas yang ingin menjatuhkan pas bunga tepat di kepala Hyemi. Dan orang itu tidak lain adalah Yoon Baek-hee. Untungnya Samdong berhasil menyelamatkannya. Dan pas bunga itu malah mengenai Samdong. Dia pun pingsan.